Beginilah terlihat wajah sumringah dua orang petani yang tergabung ke dalam kelompok Tani Jaya Bersama di Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi, keluar dari ruangan Renakta Mapolda Jambi. Petani ini akhirnya bisa bernapas lega setelah dibebaskan oleh pihak kepolisian pada Jumat 27 Juni 2025 siang. Kedua petani ini bernama Muhammad Isnaini dan Yono tersebut sebelumnya diduga dibawa oleh oknum karyawan perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri atau HTI ke Polres Batanghari hingga berujung ke Polda Jambi. Keduanya dituduh telah merambah hutan dan merusak tanaman milik PT WKS di lahan yang mereka garap. Dijumpai wartawan pada Jumat siang 27 Juni 2025 di Mapolda Jambi, Muhammad Isnaini dan Yono menceritakan kronologi yang mereka alami, mulai dari dugaan penculikan, penyekapan hingga berujung dibawa ke kantor polisi. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 26 Juni 2025 kemarin. Keduanya diduga diculik saat tengah bekerja di lahan yang berada di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Kedua petani ini mengaku sempat dibawa ke kantor perusahaan menggunakan mobil dengan kondisi tangan diborgol dan mata ditutup. Selain itu, sepeda motor dan handphone mereka juga diduga turut dirampas. Kedua petani tersebut mengaku juga sempat diinterogasi oleh oknum karyawan perusahaan sebelum akhirnya dibawa ke kantor polisi. Selain diduga mengintimidasi petani, oknum perusahaan juga diduga merusak rumah dan pondok milik petani menggunakan alat berat jenis ekskavator. Pukul 10 pagi, saya masih posisi kerja, masih gendong cab. Tahu-tahu mobil datang satu rombongan, saya lupa entah berapa mobil. Yang jelas langsung menyergap saya, buang cab saya. Kemudian saya langsung diborgol, dimasukkan ke dalam mobil Triton warna putih. Diborgol, dibawa ke kantor. Kemudian ditanya siapa yang masih ada di dalam kantor. Katanya saya bilang saudara Yono masih di kantor. Sama siapa? Sendirian. Kemudian rombongan orang itu turun dari mobil, kemudian menyergap Mas Yono ini yang baru pulang dari kerja. Kami tidak ditanya alasan apa, kesalahan apa yang mereka tanya ke saya, nggak ada. Kemudian saya masuk satu mobil tuh sama Mas Yono, kemudian dibawa ke distrik 8 dengan keadaan kepala kami ditutup pakai kaos, sehingga kami nggak bisa melihat. Mata kami lah. Pondok-pondok yang dirubuhkan atau rumah beserta kantor yang dirubuhkan oleh satu unit alat berat yang warna kuning, mereknya saya. Dari distrik 8 kami ditahan sampai sekitar pukul 1 siang lah. Kemudian diinterogasi di distrik 8, baru jam 5 sore kami dibawa ke Polres Batanghari. Alasannya apa dibawa katanya? Alasannya kami merambah hutan atau merusak tanaman perusahaan. Sedangkan kami berladang di situ berdasarkan tanah operasi kelompok Tani Jaya Bersama yang beralamat di Simpang Rantau Gedang, yang di ketua kelompoknya oleh Bapak Suwanto. Di Polres sekitar 3 jam. Baru Pak. Di Polda berapa semalam? Sampai di Polda ini tadi malam sekitar jam 2. Berarti tidur di sini Pak ya? Gitu? Ya, tidur di sini. Ini sudah dilepaskan ya? Belum dilepaskan. Posisi tangan saya masih diborgol sampai tadi pagi Jam 6:30. Ditendang dari belakang 2 kali, cuman saya nggak memperhatikan wajahnya siapa di rombongan WKS itu. Ini sudah berapa kali Bapak disepertikan ini Pak? Baru pertama kali. Berarti kita sempat dianiaya juga Pak ya? Tendang ya? Ya waktu pertama di borgol, lalu dimasukkan ke mobil dalam keadaan muka tertutup, cukup pakai kaos. Bapak diculik di kantor mana Pak? Kantor saya bersama kelompok tani. Oh, kantor kelompok tani. Kantor ini posisinya di tanah sengketa Pak? Yang masih sengketa atau di luar? Di luar sengketa.
Dan itu dirusak kantor sekarang. Dirusak semuanya, kantor sama rumah-rumahnya warga itu diratakan sama alat berat. Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Kabupaten Batanghari Jambi, Suswanto, menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan peristiwa dugaan pengerusakan rumah, penculikan hingga penyekapan yang dialami oleh anggota petaninya itu ke Polda Jambi. Ini dilakukan untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah agar semuanya dapat terang benderang. Suswanto menyatakan bahwa dalam peristiwa ini ada sebanyak 12 unit rumah dan pondok milik petani yang dirobohkan. Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama akan melaporkan masalah penculikan atau penyekapan ini kepada pihak berwajib supaya terang benderang siapa yang salah dan siapa yang benar. Harapan kami kepada Bapak Kapolda untuk membantu supaya masyarakat di Desa Simpang Ranto Gedang supaya hidupnya makmur dan damai, Pak. Itu harapan kami, Pak. Ada berapa yang disekap diculik, Pak? Yang disekap ada 2 orang, Pak, dari kelompok tani. Oke, Pak, selain disekap ada juga yang pondok-pondok dirusak, Pak ya? Sekitar 12 pondok rumah itu, Pak, sekitar 12 itu dirusak, Pak, dirobohkan. Oke, Pak, kalau boleh tahu mungkin dasar mereka merusak atau menyekapnya apa, Pak? Dasarnya, Pak, kami tidak tahu, Pak. Gitu. Jadi harapan kita gimana, Pak? Harapan kita, Pak, supaya tegak hukum ini, Pak, ditegakkan seadil-adilnya, Pak, untuk masyarakat kecil. Itu harapan kami, Pak. Hingga berita ini ditayangkan, pihak perusahaan PT WKS belum berhasil untuk dikonfirmasi. Sebagaimana diketahui, hingga kini konflik agraria antara kelompok Tani Jaya Bersama di Desa Simpang Ranto Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari Jambi dengan PT WKS masih terus berlangsung. Kehadiran pemerintah terkait hal ini sangat dibutuhkan agar konflik yang terjadi dapat segera mendapatkan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dari Jambi, tim liputan melaporkan.